Kabar baik buat Shin Tae-yong, si anak emas siap kembali bela timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong bisa mendapat kabar baik karena anak emasnya, yakni gelandang Persis Solo Zanadin Faris sudah sembuh dari cedera. Seperti diketahui, Zanadin Faris menjadi salah satu andalan timnas U20 Indonesia. Ia bahkan bisa dikatakan sebagai salah satu pemain emas Shin Tae-yong. Sebab Zanadin Faris sangat diandalkan oleh Shin Tae-yong saat tampil di ajang internasional. Kabar baik akhirnya datang, yakni Zanadin Faris sudah kembali dan bisa bermain. Zanadin merupakan pemain muda potensial dan bisa menunjukkan itu dalam permainan pertamanya setelah cedera panjang. Kembalinya Zanadin Faris tentu saja menjadi kabar baik buat Shin Tae-yong. Sebab ia akan memiliki banyak pilihan pemain untuk menghadapi agenda timnas Indonesia senior maupun timnas U23 Indonesia. Shin Tae-yong bakal memiliki lebih banyak pemain gelandang yang bisa diandalkan khususnya di timnas U23 Indonesia. Walaupun tak menutup kemungkinan Zanadin bakal dipanggil ke timnas Indonesia senior yang akan tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, tak hanya untuk timnas Indonesia senior saja. Ia juga bisa menambah kekuatan tim Merah Putih yang telah lolos ke Piala Asia U23 Qatar. Kekuatan timnas U23 Indonesia bisa bertambah lagi dengan kabar kembalinya Zanadin Faris. Sebab Zanadin sendiri sudah sering menjadi andalan Shin Tae-yong di timnas U20 Indonesia. Sehingga ia pun memiliki peluang bakal menambah kekuatan timnas U23 Indonesia yang bakal tampil di Piala Asia U23 nantinya. Apalagi dalam ajang Piala Asia U23 tak akan bergulir bertepatan dengan agenda FIFA. Tentu saja Shin Tae-yong bisa kekurangan pemain karena pemain abroad seperti Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, hingga Elkan Bagot terancam tak dilepas ke timnas U23 Indonesia. Situasi ini tentu saja bisa membuat Shin Tae-yong pusing. Namun dengan kembalinya satu pemain seperti Zanadin tentu bisa menjadi kabar bagus ke depannya. Timnas Indonesia kumpul di Jakarta pada 19 Desember untuk TC ke Turki. Berapa pemain yang dibawa? Timnas Indonesia akan menjalani pemusatan latihan di Turki. TC digelar untuk persiapan Piala Asia. TC Timnas Indonesia di Turki akan berlangsung selama 2 pekan lebih. Tepatnya pada 20 Desember hingga Januari mendatang. Manajer Timnas Indonesia Sumarji mengungkapkan bakal ada 30-40 nama yang diboyong. Rombongan Timnas Indonesia nantinya akan langsung bertolak ke Qatar. Pasalnya Piala Asia bakal berlangsung di Qatar pada Januari hingga Februari 2024. Di Piala Asia, skuad Garuda tergabung dalam grup D. Pasukan Shin Tae-yong itu akan menghadapi Jepang, Irak, dan Vietnam. Skuad Garuda ditargetkan lolos ke babak 16 besar Piala Asia. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong 1 tahun lagi bisa jadi WNI. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong tercatat telah berada di tanah air selama 4 tahun. Dengan durasi tersebut, apakah jurulatih asal Korea Selatan itu bisa menjadi WNI? Shin Tae-yong memang sudah tinggal di Indonesia selama 4 tahun sejak ditunjuk sebagai pelatih tim nasional pada akhir tahun 2019 lalu. Sejak menjadi pelatih tim senior dan kelompok umur, dukungan besar mengalir dari masyarakat kepada pelatih berusia 53 tahun tersebut. Meski belum memberikan satu gelar pun, kiprah Shin Tae-yong bersama tim senior dan kelompok umur di level internasional dianggap sudah memuaskan. Karenanya beberapa waktu silam ada selentingan yang menyebutkan bahwa ada baiknya Shin Tae-yong dinaturalisasi agar bisa menjadi warga negara Indonesia. Hal tersebut kemudian membuat banyak netizen mendukung ide naturalisasi mantan pelatih timnas Korea Selatan itu atas prestasinya sejauh ini. Lantas, apa saja syarat agar Shin Tae-yong bisa dinaturalisasi dan menjadi WNI mengingat dirinya sudah cukup lama berada di Indonesia? 2 syarat Shin Tae-yong jadi WNI.
Setidaknya ada dua syarat yang bisa membuat Shin Tae-yong memperoleh kewarganegaraan Indonesia atau menjadi WNI dengan situasinya saat ini. Syarat pertama adalah Shin Tae-yong hanya perlu bertahan setahun lagi atau hingga awal tahun 2025 untuk menjadi WNI. Hal ini berdasarkan pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, di mana permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon dengan salah satu syaratnya adalah si pemohon sudah tinggal di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut. Mengingat Shin Tae-yong sudah tinggal di Indonesia selama 4 tahun, maka ia hanya butuh tinggal setahun lagi di tanah air. Sebagai informasi, pasal 9 undang-undang tersebut juga dipakai oleh penggawa timnas Indonesia, yakni Mark Klok yang menjadi WNI karena tinggal di Indonesia selama 5 tahun lebih. Jika syarat pertama tak mampu dipenuhi oleh Shin Tae-yong, ia tetap bisa menjadi WNI dengan syarat kedua sesuai pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Dalam pasal tersebut disebutkan jika orang asing yang telah berjasa kepada negara bisa diberi kewarganegaraan oleh Presiden. Dengan kata lain, syarat kedua ini bisa membuat Shin Tae-yong menjadi WNI asal dirinya mampu membawa timnas Indonesia berprestasi. Prestasi tersebut harus bisa menggugah hati anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden agar mau menjadikan Shin Tae-yong sebagai WNI. Di samping itu, Shin Tae-yong harus mau melepaskan status kewarganegaraan Korea Selatan, mengingat Indonesia tidak menganut asas kewarganegaraan ganda.